Di tahun 1927 nih Amalia, tadi kan dia masih sama Olga, terus tapi Olga udah kayak pengen cerai aja lah gitu. Cuma Picasso nggak mau. Nah, di saat itu dia sebenarnya udah nyekil cewek lagi. Si Marie Thérèse itu kan, Mary Thérèse Walter. Ternyata ya, yang mau serius itu belum tentu ya. Belum tentu katanya serius-serius itu. Losing my virginity, tapi ya sama aja ya. Jadi jangan sampai kalian termakan oleh kata-kata mau seriusin gitu. Ya, aku tuh nemu sebuah cerita nih yang POV-nya adalah orang ketiga nih ya, sebagai penderita gitu. Korban. Cucunya nih ceritain hal ini. Di suatu hari di tahun 1927, si Mary Thérèse ini tuh lagi ada di suatu gedung gitu lah ya. Apa namanya? Galeri Lafayette. Bukan yang di Pacific Place, bukan. Tolong, bukan di situ. Bukan dong. Si Picasso itu lagi ada di sekitar si Galeri Lafayette. Terus dia ngeliat nih dari luar ada cewek dari luar gedungnya. Dari luar jendela, cewek ditungguin. Sampai cewek itu keluar dari Galeri Lafayette. Anjir, psycho banget. Pas cewek ini keluar, disapa sama Picasso. Mademoiselle, gitu kan. Muka kamu nih, saya lihat-lihat menarik sekali ya. Aku tertarik buat menggambar kamu, boleh apa enggak gitu. Abang-abang dari mana? Kenalin, gue Picasso. Asik. Saat itu dia tahu siapa Picasso? Nggak tahu, kebetulan Marie Thérèse ini tuh kalau nggak salah tuh dia orang Amerika ya. Pas lagi ketemu itu si Picasso tuh kebetulan lagi bawa bukunya dia yang berbahasa Jepang gitu. Pokoknya dia kayak, gue nih that Picasso nih gue. Tuh loh Picasso yang itu nih gue nih bukunya nih gitu. Oh, dia kasihin bukunya Dia pada saat liat. itu. Si bisa bahasa Jepang tuh kan, kelihatan banget tuh orang Jepang sih. Terus si Marie kayak, Picasso yang mana ya? Cuma dia, kata si Mary, sebenarnya yang bikin dia tertarik sama Picasso pada saat itu tuh dasi warna merah hitam gitu. Ya, seperti kata pepatah, Vince. Dari mata turun ke dasi. Hati. Si Picasso langsung bikin janji aja tuh on the spot. Kayak, gue pengen deh ketemu lo lagi. Kita ketemu ya jam 11 nih hari Senin. Saat itu langsung bikin janji. Maksudnya ntar si cewek itu bakal kemana? Terus si Mary datang tuh. Itu beneran, si Mary datang tuh di hari Senin itu. Dia datang. Terus? Ya karena udah suka sama dasinya. Salah satunya lagi selain karena dasinya katanya karena senyumnya nih menawan banget tuh. Vince kaban. Tertawan gitu. Lucu. Lucu kok sayang. Ketawa. Terus udah gitu diajak lah jalan ke kafe, terus udah gitu makan siang. Seru banget. Terus ke studionya. Kan dia studionya udah pindah kan ya, udah bukan yang bareng Olga lagi tuh. Pokoknya bisa menjebak wanita-wanita yang lain. Si Mary tuh bilang, dia tuh pokoknya selalu kayak merhatiin muka gue, profile gue. Terus udah gitu setiap gue pulang tuh dia selalu bilang, come back tomorrow. After that, it was always tomorrow. Cowok-cowok tuh kayak Picasso kayak gitu. Gue yakin Picasso ini Gemini. Coba. Gemini nih. Coba Gemini nih kayak gini. Pokoknya itu tuh kan pas masih ada Olga. Jadi dia siangnya tuh hangout sama si Mary, pulang ke rumah tuh masih pulang ke rumahnya Olga. Dan Olga di situ udah kayak, ya udah deh nggak apa-apa, dia udah kayak nggak nanya-nanya juga dia habis kemana. Sih, pusing. Terus bare minimum aja kayak, yang penting lo masih balik deh. Si Mary nih kayaknya emang suatu discovery yang berbeda gitu, kayak dari cewek-cewek yang lain. Menambah portofolio baru si Mary ini, karena dia ini satu muda kan, 17 tahun umurnya. Dua, dia tuh bentukannya atletis gitu. Dia tuh hobinya mendayung. Waduh. Terus ada hobi senam. Beda sama cewek-cewek di zaman itu. Biasanya cewek educated itu lebih ke gerakan sosial apa gitu-gitu. Jarang aja sih sebenarnya saat itu. Dan bentukannya tuh orangnya spontaneous, terus nggak malu-malu kayak gitu-gitu. Jadi menarik aja mungkin gitu. Orang Amerika aja sih. Iya betul-betul ya. Betul juga. Cuman Mary ini merasa
dia tuh selalu kayak disembunyikan dari halayak gitu lah ya. Post aku dong di IG gitu. Story-storyin aku dong, tag-tag aku. Gimana sih? Maaf sayang nggak bisa sayang. Tapi Mary tahu nggak sih si Picasso tuh punya istri? Tahu, Mary sama Olga itu sempet Gimana tuh maksudnya? Kalau nggak salah nih ya, ada suatu cerita si Olga tuh ketemu Mary di tengah jalan, terus mereka kayak berantem gitu di tengah jalan. Jadi si Olga juga tahu Tahu Mary. ada nih cewek ini, dia si Olga tuh tahu, cuma kayak di posisi dia, gue juga udah pengen udahan, tapi minta cerai kan nggak mau kan dia kan? Oh iya. Ya jadi kenapa Picasso itu tidak mau menceraikan Olga? Karena dia nggak mau ngebagi duit dia. Si bangsat emang. Tapi kan emang banyak banget kan duitnya, dia kan udah ini banget. Iya kan, lagian dia juga udah punya anak, masa nggak mau dikasih sih? Udah gitu si Olga melepaskan semuanya, pekerjaannya, lagi Vince, keluarganya. Periode si Mary Teres ini tuh emang beda kan ya dari yang sebelum-sebelumnya. Iya, Pokoknya pindah periode Olga tuh dia pindah haluan. haluan, terus ini dia balik lagi ke Kubism, dan juga dia balik ke beberapa karya-karya lamanya. Di 1914 tuh dia sempat mahat-mahat. Nah sekarang dia mulai mahat-mahat lagi. Pokoknya dia ngerasa nih Mary ini source of inspiration banget, karena Mary tuh termasuk yang curvy gitu ya. Bikin dia lebih inspired lah gitu. Terus abis itu dia tuh beli semacam ya tempat. Itu namanya Chateau de Bois-Guillaume di Gisors deket Paris. Nah, ruangan ini akhirnya dia pakai buat dia berkarya pas lagi dia sama Mary, dan Mary juga tinggal di situ gitu. Ada karya The Dream ini yang sekarang dipamerin di Tate Modern juga, itu dibikin pas zamannya Mary. Di tahun 1931 dia akhirnya mulai mau bikin pameran nih si Picasso. Pada saat itu Picasso sama Matisse tuh lagi kayak apa sih, kan rival-rivalan. rival. Dan di tahun 1931 ini si pameran ini dia pengen kayak nunjukin ke Matisse gitu lah ya. Dia show to the world karya-karya yang dia bikin selama dia sama Mary. Dan juga karya-karya sebelumnya juga dia tunjukin semuanya. Berarti sebenarnya Picasso juga udah bodo amat ya sama Olga gitu, maksudnya ya udah sama Mary sekarang kayak udah bye banget gitu, Kayak udah nggak bervalue lagi mungkin ya, kayak udah habis udah, manis sepah dibuang. Di tahun 1933 akhirnya Picasso tuh mulai mikir buat ya udah deh gue nih ceraiin aja kali ya si Olga, karena pas itu kebetulan peraturannya tuh udah mulai berubah gitu. Picasso udah mikir kayak ya udah nggak apa-apa, let's proceed this gitu. Cuman ibaratnya dulu Olga minta cerai juga kayaknya gara-gara tahu kalau hartanya bakal di-split. Kalau sekarang kan udah enggak. Akhirnya dia diceraiin juga kayak, terus gue gimana dong gitu loh. Ujung-ujungnya nggak bisa nyerain juga gitu loh, dan Olga tetap berstatus sebagai Madame Picasso sampai dia meninggal gitu. tapi kayaknya kalau aku jadi si Olga juga gue tetep aja Apa? sama Picasso, biar dia, gue bikin dia kesel tapi dia nggak bisa ceraiin gue. Sebagai pembalasan atas apa yang dia perbuat kepadaku. Ih, tapi ya nggak apple to apple banget sih, ya nggak sih? Anjing. Marah. Gak lama setelah keinginan untuk menceraikan ini, dia dapat kabar bahwa Mary Teres Walter hamil. Cuma itu akhirnya menjadi suatu kabar gembira untuk kita semua. buat si siapa namanya, Picasso. Karena? Dia bilang, pokoknya kata si Mary Teres nih, si Picasso ini berlutut nangis, kemudian bilang ke Mary bahwa ini tuh the best happiness in my life. Kata siapa? To find out that you're pregnant gitu, kata si Picasso. Soalnya masih useful kali ya si Mary ini di kehidupan dia, kayak oh ya udah deh yuk gitu. Terus. Dan ya udah, dia akhirnya kan lahir nih, namanya Maya anaknya. Maya Picasso. Nah, masa-masa Picasso bersama Mary dan Maya nih kayak sebuah apa ya? Angin segar. Peremajaan kembali gitu. Ya lo bayangin, dia tuh umurnya sekarang berarti udah umur 54. Si Dia Maya puber ketiga.
puber keberapa ya ampun, udah keberapa banget deh kayaknya. Umur 54, punya anak kecil lagi gitu kan. Jadi tuh dia 54 bener-bener tahun. kehidupannya tuh kayak baru banget nih. Nah dia bikin kayak Mother and Child ini versi bersama Mary Therese. Terus ada Nah, lagi dia hamil ya, si Mary tuh. hamil dan beranak, Mary Therese and Maya. Bust of a Woman ini kan sebelumnya juga ada nih, dia create Head of a Woman versi bersama Maya dia juga bikin kan kubism-kubismnya. Picasso dan wanita banget deh, bangsa. Udah semakin terbawa ya kesalahan deh. Jadi pas zamannya mulai perang saudara tuh di Spanyol, yang dia akhirnya bikin lukisan Guernica. Maya udah berapa tuh umurnya berarti ya? 1939. 6 tahun lah ya. Iya, nah itu dia udah bersama cewek lain lagi. Astagfirullah. Sama si Dora Maar. Si Dora Maar ini lama-kelamaan si Mary tahu lah ya keberadaan Dora Maar. Si Mary bilang ke Maya kalau bapak lu dinas gitu. Padahal kenyataannya Iya udah sama cewek-cewek siapa. sedih banget. Terus Cucunya ini nih pas menceritakan kisah ini dia bilang ya ada nih foto-fotonya, foto-foto Maya bersama Picasso dan bersama Mary. Cuma bentukannya juga dia nggak pernah tahu kayak apa. Ya Picasso kayak nggak pernah pulang gitulah. Sampai Picasso tuh meninggal di 8 April 73 dan dia taunya juga dari berita. Akhirnya di situ dia baru yaudah kaki gue tuh Picasso dan orang-orang akhirnya take into account bahwa dia ini si cucunya Picasso gitu. 4 tahun kemudian 20 Oktober 77 si Mary Therese itu suicide. setelah Picasso meninggal tapi ya. Kenapa ya? Misteri banget tuh. Ini ada juga nih salah satu karyanya si Picasso, commission gitu buat namanya Ambroise Vollard. Dia bikin 300 sketch gitu. Wow, banyak banget. Keren, Picasso keren. Move on to the next lover ya. Kita masuk ke era di mana dia bersama Mbak fotografer Dora Maar. Di tahun yang dia bikin Guernica itu. Betul. 1935. 1935 sampai 1943 dia bersama Dora Maar. Di umurnya 55 nih. Tapi sebenarnya 1933 pas Mary punya anak, terus 2 tahun kemudian anjir. So no point kali ya, kayak udah nih, udah cukup banyak karya gue bersama lu. Udah saatnya gue Mencari inspirasi yang lain. Iya, nggak perlu dihamilin juga sih bro.